Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafid Pambudi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Paciran, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wiwoho Ritmawingedar. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Paciran. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi Bu, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Jadi itu sebagai persiapan awal supaya Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam menyiapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Gitu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Untuk pembelajaran saya, kebetulan saya samakan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu melalui pendekatan alur belajar merdeka dengan model pembelajaran berbasis masalah. Dengan bantuan media Salindia, nanti peserta didik bisa menganalisis dan mengevaluasi berupa gagasan pikiran yang terkait dengan cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi dengan secara kritis kreatif tentang teks cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menulis cerita fantasi ini berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi yang dimiliki oleh anak-anak. Baik Bu, jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan supervisi? Iya, untuk area pengembangan itu dengan adanya pembelajaran ini. Jadi observasi di sini. Saya coba ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang terkait dengan area pengembangan. Kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangan di sini yang akan saya lakukan adalah pengembangan untuk pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, dan dengan begitu peserta didik lebih berpengalaman dan juga berdiferensiasi. Nantinya insya Allah dengan adanya pembelajaran ini anak-anak akan saya buat untuk berkelompok, mengetahui kelompoknya kemampuan belajar siswa itu seperti apa, kemudian juga terintegrasi dengan sosial emosional yang ada. Itu yang akan saya lakukan ke depan. Ya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti yaitu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya pada siswa Ibu. Nah, saya ingin dengar Bu, kira-kira bagaimana rancangan Ibu dalam pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau metodenya atau model pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya lakukan di sini, nanti saya akan mempersiapkan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin dengan membuat modul ajar, kemudian strateginya juga saya mempersiapkan salindianya, kemudian karena cerita fantasi Pak, di situ nanti saya akan mempersiapkan videonya juga supaya anak-anak itu bisa melihat bagaimana apakah anak-anak sudah mempunyai dasar ke cerita fantasi tersebut dengan imajinasi masing-masing. Kemudian saya juga mempersiapkan LKPD yang akan dilakukan oleh anak-anak dan mempersiapkan juga anak-anak supaya bisa ketika diskusi
aktif dan kreatif juga nanti bisa mempresentasikan ke depan. Ya, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan media salindia, PowerPoint, dan juga menerapkan model atau metode diskusi kelompok itu ya. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu pergunakan dalam kelas? Iya, medianya tadi nanti akan saya buat media salindia tadi ya. Kemudian juga ada media LCD ya karena untuk menampilkan salindianya. Kemudian juga ada LKPD, ada buku juga yang sudah kami persiapkan untuk teks cerita fantasi. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan belajar di dalam kelas? Mungkin di kelas berapa, di hari apa, dan jam berapa? Baik Pak, insya Allah untuk materi saya ini akan saya sampaikan di kelas 7B Pak, di hari Kamis pada tanggal 5 September 2024 jam ke-3. Nah, di situ nanti anak-anak sudah saya persiapkan. Ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 jam ke-3 dan 4. Nanti saya akan mengetahui, saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas nanti. Setelah itu, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, nanti kita akan adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa Bu yang kita dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Dengan adanya percakapan untuk hari ini, saya juga terima kasih sama Pak Budi. Dengan adanya percakapan, akhirnya saya bisa mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan dengan baik, dan juga saya mengerti tentang diferensiasi dan juga sosial emosional yang sudah Bapak sampaikan. Jadi terima kasih, saya juga berterima kasih Pak atas percakapan ini. Ya, terima kasih juga Bu In. Terima kasih juga atas bincang-bincangnya hari ini ya, di dalam percakapan observasi. Sampai ketemu nanti di kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Siap Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di observasi pembelajaran di kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In. Sama-sama Pak Budi, senang bertemu dengan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya pagi ini ya? Coba kalau gitu, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa, berarti kalian sudah sarapan untuk rohaninya ya. Sebelum dimulai, Ibu akan mengabsen kalian. Hadir semuanya hari ini? Termasuk? Nikmatul Awaliyah masih sakit? Ini ya, izin ya? Oke, terus? Siapa lagi? Nafi kemana? Ada acara. Ada acara. Oke, baik. Semoga yang ada acara kita doakan lancar semua.
semuanya. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia sesuai jadwal kita. Minta tolong untuk kopinya dilepas dulu, ya. Oke, baik. Untuk materi kali ini adalah kita sesuai dengan yang kemarin, kita akan belajar tentang cerita fantasi, ya. Tapi di sini apa yang dinamakan dengan cerita fantasi itu kita akan belajar bersama. Sebelumnya kita ada kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas. Terima kasih kalian sudah datang tepat waktu, ya. Kemudian HP juga sudah dikumpulkan di kotak HP, sudah semuanya. Kemudian yang ketiga, menghormati guru dan teman berbicara di depan, ya. Jadi nanti kalau ada temannya mungkin presentasi, tidak hanya guru saja atau temannya yang presentasi harus kita hargai, ya. Kemudian mengangkat tangan jika bertanya. Kita lanjutkan meminta izin jika keluar ruangan. Bagaimana anak-anak, sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Sepakat. Terima kasih ya atas kesepakatannya. Kita lanjutkan di sini. Kemarin kita belajar tentang puisi rakyat. Ya. Ada apa saja ya di sini? Nah, puisi rakyat ini, yang ini apa? Pantun. Kemudian ini mantra. Ya, bagus sekali. Sudah semuanya ya. Terus kita semuanya, puisi rakyat ini adalah warisan dari leluhur kita. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk hari ini. Tadi kalian baca apa tadi? Belajar tentang apa? Puisi rakyat. Kemarin yang puisi rakyat. Kalau tadi tulisannya apa tadi? Cerita fantasi. Nah, ada apa ya dengan cerita fantasi? Hubungannya apa dengan puisi rakyat? Hubungannya apa dengan imajinasi, teks imajinasi? Kalau kemarin puisi rakyat kalian sudah paham semuanya ya, anak-anak ya. Nah, sudah tidak ada yang ragu-ragu lagi tentang puisi rakyat. Pinter semuanya ya. Masih ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Oke. Baik, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat ada apa? Yang pertama, anak-anak nanti mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan tentang teks cerita fantasi. Ya. Nah, bagaimana kita nanti belajar bersama dengan mengemukakan gagasan? Pikiran kita curahkan untuk belajar bersama. Kemudian yang kedua, mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam cerita fantasi yang disimak. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian ada sistem penilaian di sini. Bagaimana penilaian kita? Yang pertama adalah kelengkapan unsur intrinsik. Nanti apa itu unsur intrinsik? Nanti dijelaskan ya. Atau nanti ada yang sudah bisa tentang unsur intrinsik itu apa? Silahkan disampaikan. Kemudian ketepatan jenis teks cerita fantasi. Sudah benar apa enggak? Jenisnya. Ada berapa jenis sih teks cerita fantasi ini? Kemudian proses bekerja kelompok ini ya. Nanti ada kelompok, bekerja kelompok. Bagaimana kalian kerja kelompok itu? Kalau memang ada kerjasama, kemudian ada kalian memberikan informasi tentang apapun dalam kelompok itu, kalian akan bisa mendapatkan nilai. Kemudian presentasi. Setelah kerja kelompok, kalian akan presentasi ke depan. Gitu ya anak-anak ya.
Kemudian, nah ini cuplikan dari, ada yang pernah tahu nggak? Ini pernah siapa yang pernah melihat film Harry Potter? Saya. Tentang apa kira-kira? Sihir. Ya. Coba sedikit di sini. Ini hanya cuplikan saja. Oke, baik. Bagaimana kalian sudah sedikit kan cuplikan ya? Hanya sedikit sekali ya. Nah, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Tadi kalian sudah melihat cuplikan ya, cuplikan tentang cerita fantasi. Itu termasuk cerita fantasi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak cerita fantasi itu apa? Cerita yang tidak nyata, cerita khayalan, kemudian berupa imajinasi pinter ya. Itu semua adalah cerita fantasi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, coba ada apa lagi ya di sini ya? Nah, iya. Kalau tadi kan kalian melihat cuplikan Harry Potter ya, Harry Potter termasuk cerita Fantasi. Terus pernahkah kalian membaca buku cerita fantasi? Pernah. Di mana? Kapan? Di rumah. Di perpus, pinter. Terus di HP boleh ya. Oke. Nah, judulnya apa enggak? Ya. Kalau salah satu coba judulnya apa? Cinderella. Ipin Upin. Ya. SpongeBob. Putri Salju. Apa? Kancil dan buaya katanya Satria. Ya. Boleh ya. Nah, Harry Potter tadi itu juga ada novelnya. Kalian bisa ke perpustakaan ya untuk meminjam novelnya Harry Potter ya. Nah, sekarang Bu Win mau tanya, siapa penulis cerita fantasi yang pernah kalian baca? Siapa? Satria siapa? Alex. Boleh. Siapa lagi? Menulis apa tuh? Satria. Judulnya apa? Maulidia Utami. Ya, bagus. Ya, itu adalah salah satu penulis ya. Kemudian siapa lagi? Kalau Harry Potter itu siapa yang menulis atau siapa yang menciptakan atau sutradaranya? Kalau filmnya Harry Potter itu kan apa ya, cerita fantasi yang awalnya sebuah novel, jadi sebuah buku. Nah, kita lihat. Nah, coba apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita lainnya? Kalau cerita fantasi tidak masuk akal katanya. Ada nggak cerita fantasi yang masuk akal? Ada. Ya, nanti ada beberapa macam cerita fantasi, kita belajar ya. Oke. Nah, berarti apa lagi bedanya dengan cerita yang lain kalau fantasi? Apa? Ya, cerita imajinasi dengan cerita nyata itu bedanya. Tadi tidak nyata tadi sama ya. Baik, sudah sangat bagus jawabannya ya. Kita lanjutkan. Baik, anak-anak, kata konsep kita ya. Karena kalian sudah berbentuk kelompok, kata konsep kita adalah definisi, ciri-ciri dan jenis cerita fantasi itu ada apa saja.
kemudian unsur cerita fantasi, kemudian pencitraan kembali isi cerita fantasi, yang struktur dan kebahasan cerita fantasi, yang terakhir adalah penyusunan cerita fantasi. Nanti pada akhirnya kalian diminta untuk menulis cerita fantasi sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing ya. Nah, inilah cerita fantasi, kata konsep materi kita hari ini. Kemudian coba perhatikan tadi kalian sudah ditanya siapa penggemar atau penulis yang pernah kalian baca ya. Ada yang tahu siapa ini? Tidak ada yang tahu? Ya. Tadi kalian melihat cuplikan film apa? Harry Potter. Dia adalah J.K. Rowling. Ya, J.K. Rowling ini orang yang menulis cerita Harry Potter sampai difilmkan menjadi sutradaranya. Ya, ini yang dari luar negeri. Nah, kenapa kok Harry Potter ada masuk di dalam cerita fantasi atau imajinasi? Karena Harry Potter itu merupakan cerita fantasi, akan tetapi ada di dunia pendidikan. Ya, Harry Potter itu sekolah. Nah, sekolah di sana di sekolah sihir. Dengan ada banyak macam-macam yang bisa kalian temui dan kalian pelajari di sana. Kemudian yang selanjutnya ada yang tahu ini siapa? Kira-kira siapa ini? Bisa lihat siapa ya? Nah, ini adalah Andrea Herata. Kalian pernah dengar Laskar Pelangi ya? Beliaulah yang menulis Laskar Pelangi, Sang Pemimpi dan lain-lain sampai dijadikan sebuah film. Ya, ada awalnya dari novel, dari buku. Ya, penulisnya adalah Andrea Herata ini dan menjadi sutradara di filmnya Laskar Pelangi. Kenapa kok Laskar Pelangi? Laskar Pelangi itu cerita fantasi yang sekaligus cerita nyata. Loh, kok Bu ada cerita fantasi dan cerita nyata? Nanti kita pelajari karena jenis-jenis cerita fantasi ada bermacam-macam. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ada apa lagi ya di sini? Pengertian cerita fantasi ya di sini sudah tahu semua ya? Nah, tadi kalian sudah tahu, sudah menjawab cerita fantasi itu adalah imajinatif. Ya, imajinatif dari penulis. Kemudian, nah ini tadi jenis-jenis cerita fantasi. Ada apa saja? Kalau berdasarkan latar cerita, cerita fantasi itu masa lampau, sejaman, dan masa yang akan datang. Sedangkan berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ada total dan irisan. Inilah tadi yang dikatakan Bu tadi. Kalau Harry Potter itu merupakan cerita fantasi total. Sedangkan Laskar Pelangi merupakan cerita fantasi irisan. Ada yang tahu kira-kira total itu? Oh betul, pinter Ayu. Ada yang lain lagi? Kalau kalian lebih aktif nanti nilainya lebih tambah ya di sini ya disampaikannya. Nah kalau irisan tadi yang dijawab Ayu adalah irisan itu ada sebagian yang nyata. Jadi ada sebagian yang nyata atau cerita nyata tapi dibuat fantasi ya. Kemudian kalau yang total contohnya apa tadi? Harry Potter itu benar-benar cerita fantasi total, imajinasi, semuanya adalah merupakan imajinasi dari penulis ya. Nah di sini perhatikan ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini ya, unsur intrinsik yang dari cerita fantasi. Unsur intrinsik ada yang tahu nggak unsur intrinsik itu apa? Boleh. Yang lain? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Apa saja di sini?
tema alur bahan pokok penemuan sudut pandang makna. ya, itu semua adalah unsur intrinsik dari karya sastra. Baik, kita lanjutkan diskusinya ya. Ya. Pohon kacang ajaib. Beda. Menjawab di Jambot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil kerja kelompok kami. 1. Ayu, Dita, Najwa, dan Farah. Tema, orang yang malah tidak mendapat apa-apa. Alur, maju. Jalan gaya menggunakan dua menegakkan pokok teks rasa kakek. Penokohan Jack malas serakah, ibu gaji raksasa perempuan baik, sudut pandang orang ketiga. Tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya, sangat luar biasa ya. Anak-anak sudah berdiskusi dengan sangat ceria, dengan semangat yang sangat luar biasa. Itu yang Ibu harapkan, selalu belajar dengan giat ya. Nah, karena waktunya sudah habis, mungkin juga minta untuk kalian refleksi hari ini. Ada hal baru apa yang kalian terima pada pembelajaran kali ini? Cerita fantasi. Iya, pinter. Ada cerita fantasi, ada unsur intrinsik dan mengerti alurnya cerita ya, dan tahu amanah yang bisa merasakan. Gitu ya anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa mengisi yang ada di link, nanti di set juga sama ini ya di sana. Kemudian pembelajaran berikutnya kita akan mempersiapkan untuk menulis cerita fantasi yang ada. Sanggup ya Nana ya? Baik. Kalau misalnya di sini kalian diminta untuk memberikan hal-hal yang baik kepada temannya, mau ya. Bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak atas waktunya, dan sebelum kita akhiri, kita berdoa lebih dahulu ya, agar apa yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Silakan ketua kelas untuk memulai doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali dengan saya, Kafid Pambudi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Paciran, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, kegiatan percakapan pasca observasi, masih ditemani oleh Ibu Wiwohor Tengedar selaku guru bahasa Indonesia yang telah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Nita Kurniawati sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Win. Assalamualaikum Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu, kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan tentunya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama yang saya sampaikan, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, begini Pak Budi ya, untuk awal memang terasa ya deg-degan ya, tegang gitu, karena memang ini juga membantu anak-anak didik bagaimana pembelajaran itu, apa saja yang dipersiapkan ya. Tapi seiring jalannya waktu, dengan kita sering bicara, konsultasi, komunikasi, insya Allah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar itu. Baik Bu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang saya lakukan di dalam kelas yang Ibu kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian Ibu juga melakukan komunikasi yang positif dan juga bisa memahami sudut pandang atau gaya belajar murid itu. Kemudian Ibu juga menerapkan strategi pembelajaran yang bisa istilahnya menjadikan murid itu lebih belajar lebih belajar lebih maksimal ya, belajar lebih giat lagi dengan strategi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, begini Pak, untuk awal itu saya sudah melakukan tahapan mulai dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, pembuatan modul ajar dan persiapan media untuk anak-anak ya, dan juga saya juga melihat antusias belajarnya anak-anak, karena di sini nanti saya menginginkan berpusat pada murid seperti yang Bapak sampaikan kemarin, maka saya lakukan sehingga anak-anak senang dan bahagia dalam belajar. Nah, di situ apa yang harus saya lakukan semuanya saya persiapkan lebih awal. Nah, mulai dari media pembelajarannya seperti Salindia dan teksnya LKPD yang tentunya berpihak pada murid ya. Nah, di situ ada area pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan tersebut, untuk pengetahuannya karena saya guru bahasa Indonesia, kebetulan materi yang saya sampaikan adalah teks cerita fantasi, maka anak-anak juga saya sampaikan di sana apa saja yang diketahui tentang teks cerita fantasi. Nah, sedangkan untuk keterampilannya itu anak-anak menulis teks cerita fantasi, itu keterampilannya. Tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak dengan
pembelajaran yang saya buat apa ya, pertama itu melihat anak keantusiasan anak, begitu Pak. Baik, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan Ibu sampaikan di kelas itu area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya di teks cerita fantasi, mungkin konsep-konsep yang ada di dalam teks fantasi itu, teks cerita fantasi. Kemudian keterampilannya adalah siswa bisa menulis cerita fantasi, teks cerita fantasi sesuai dengan imajinasinya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau dikatakan berhasil, alhamdulillah memang berhasil, karena dari kalau misalnya kita buat persenan ya Pak ya, di situ sudah 90% anak-anak menguasai dan bisa berhasil dengan teks cara seperti ini. Akan tetapi kekurangannya itu juga ada, tetap masih ada kekurangannya karena setiap siswa tidak sama kemampuannya, sehingga ada siswa yang belum mencapai target yang saya targetnya harus 95%, tapi di sini masih 90% gitu. Karena ya anak-anak itu kemampuannya berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan juga nanti kan mungkin ada yang keinginan seperti ini, yang saya pakai model yang A, tapi dianya sukanya yang B. Nah, itu yang bikin anak yang tidak suka dengan model A ini kan akhirnya menurun, gitu Pak. Baik Bu, jadi memang sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan dengan sesuai yang apa yang Ibu rencanakan itu, tapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas? Iya, jadi gini Pak, seperti tadi yang saya sampaikan, setiap siswa itu tidak sama latar belakangnya dan kemampuannya, sehingga ke depan akan saya lebih spesifikkan untuk diferensiasinya atau pemilahan ini bukan berarti mengkotak-kotak siswa, tetapi di sini nanti saya buat bagaimana siswa itu yang sudah modelnya suka, misalnya dia sukanya kinestetik, yang satu sukanya visual. Nah, ini nanti akan saya kelompokkan biar nanti hasil akhirnya itu menjadi sesuai dengan harapan kita. Nah, itu nanti yang akan saya kembangkan lebih lanjut lagi, gitu Pak. Jadi ada beberapa siswa ya yang mungkin setiap siswa itu juga memang tidak sama. Jadi itu yang mungkin jadi kekurangan atau kendala yang dihadapi Ibu dalam kelas. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka misalkan, karena memang ini ya setiap anak punya kemampuan berbeda itu, maka bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kendala itu? Iya. Nah, untuk mengatasinya saya kira kemarin kurang ya saya untuk melihat latar belakangnya siswa tersebut. Cuman besok akan saya lebih khususkan lagi untuk asesmen diagnostik itu, agar nanti ketahuan anak-anak yang misalnya anak ini memang kemampuannya di kinestetik, tidak akan saya campur dengan anak-anak yang visual, karena nanti ketika yang visual itu tidak akan bisa mau bergabung dengan yang kinestetik yang maunya di sini aktif gitu ya. Terus yang ini karena kan nanti siswa yang seperti itu kalau dicampur yang merasa itu begini Pak, yang merasa suka dengan kegiatan, tapi yang satunya suka dengan menulis. Nah, nanti kalau dicampur nanti bisa nggak bisa jadi satu ya, nggak bisa sinkron ya. Terus nanti yang suka bicara gitu ya, yang satunya enggak. Saya menyampaikan ini anak-anak itu bisa menjadi satu nanti kalau bisa dikolaborasikan. Nah,
misalnya yang suka menggambar dan yang suka bicara, nanti mungkin yang waktu presentasi bisa dimanfaatkan semacam itu. Itu yang ke depan biar bisa berhasil lebih banyak lagi, dan kalau bisa 100% nanti yang saya inginkan. Baik, jadi itu ya rencana ke depan Ibu. Pada saat nanti proses pembelajaran, Ibu akan memberikan pembelajaran yang nyaman bagi mereka, terutama dalam hal mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, kemudian menemukan gaya belajar mereka, baik itu mulai dari gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik seperti itu. Ya, semoga apa yang nanti Ibu rencanakan itu bisa terrealisasikan ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Saya tunggu Bu cerita baiknya Ibu dalam nanti melaksanakan pembelajaran, apakah bisa berhasil terrealisasi atau belum. Kira-kira kapan Ibu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya akan melaksanakan perubahan ini pada saat ini karena P5 ya Pak ya, jadi belum pembelajaran. Nanti setelah pembelajaran akan saya terapkan apa yang menjadi rancangan dan perencanaan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa. Itu semoga nanti bisa lebih cepat dengan kondisi yang ada ini, nanti tidak terlalu lama hasilnya ya. Jadi tetap kita direncanakan ya, direncanakan secepatnya. Mungkin setelah P5 ini, karena minggu ini sama minggu depan masih ada kegiatan P5. Betul Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Semoga apa yang direncanakan tadi secepatnya bisa terrealisasikan. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa yang dilakukan untuk rencana pengembangan diri? Baik Pak, jadi ini untuk pengembangan diri saya pribadi ya. Selain di lembaga, di sekolah kita itu juga ada kombel ya, komunitas belajar yang akan saya ikuti setiap saat ya. Juga saya mengambil pengembangan diri saya itu mengambil dari pelatihan-pelatihan yang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalnya tadi saya ingin sosial emosional anak-anak bisa berjalan ya, akan saya ambil materi-materi KSI tersebut di pelatihan-pelatihan yang ada. Juga untuk diferensiasi itu saya juga mengikuti, seperti misalnya ada kemarin juga sudah saya lakukan di PGRI untuk diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, karena ini yang akan saya kembangkan ke depannya supaya anak-anak bisa lebih berhasil lagi. Jadi pelatihan-pelatihan semacam itu yang saya ikuti. Ya, baik Bu. Jadi memang kita harus selalu mengatur diri dalam hal pengembangan diri kita melalui banyak pelatihan yang harus diikuti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, terima kasih Bu Win atas jawabannya, atas sudah mau melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah selaku pengajar praktik yang sudah menjadi pengamat pada kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya alhamdulillah selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.